Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Nur Mardiana. Perkenalkan, nama saya Farhana Febriani. Halo, nama saya Anita Vera Rahayu dengan NIM 18 10 11 24. Di sini kami akan menjelaskan tentang produk yang akan kami buat dalam memenuhi mata kuliah Teknososiopreneur. Produk yang akan kami buat yaitu sebuah aplikasi pengelola keuangan secara pribadi yang bernama Self Finance. Tujuan dari pembuatan produk ini karena masih banyak orang awam seperti ibu rumah tangga, UMKM, bahkan mahasiswa yang tidak dapat mengatur dan mengontrol keuangannya sehingga agar tidak terjadinya pemborosan. Nah, oleh karena itu solusi dari kami membuat aplikasi ini agar bisa membantu ibu rumah tangga, mahasiswa, bahkan UMKM agar bisa mengatur dan mengontrol keuangannya. Saya akan menjelaskan dampak sosial dari aplikasi Self Finance. Yang pertama, kami dapat membantu masyarakat, terutama target pasar kami, yaitu ibu rumah tangga, mahasiswa, dan UMKM dalam mengatur keuangan pribadi mereka. Yang kedua, kami memberikan kemudahan yang tersedia dalam fitur pengingat jika target anggaran per bulan atau per tahun melewati batas yang dianggarkan. Yang ketiga, kami juga membantu pengguna untuk melihat grafik pemasukan dan pengeluaran agar dapat memberikan kemudahan untuk melakukan perencanaan di kemudian hari. Maksudnya, jika kita melihat dari poin nomor 2, yaitu misalnya pengguna melewati batas per bulan yang dianggarkan, dengan melihat grafik ini, pengguna dapat mengatur kembali rencana anggarannya untuk menyesuaikan di bulan berikutnya. Saya akan menjelaskan mengenai segmentasi produk dan kompetitor aplikasi Self Finance. Nah, segmentasi produk itu ada 4. Yang pertama, segmentasi demografi. Aplikasi Self Finance ini bisa digunakan untuk berjenis kelamin perempuan maupun laki-laki yang mempunyai UMKM usia mulai dari 18 hingga usia produktif. Mahasiswa juga bisa menggunakan aplikasi ini. Yang kedua, segmentasi geografi. Aplikasi Self Finance ini bisa digunakan di berbagai provinsi, wilayah yang berada di Indonesia. Yang ketiga, segmentasi psikografi. Aplikasi Self Finance ini juga bisa digunakan oleh ibu rumah tangga untuk mengatur dan mengelola keuangan di dalam keluarganya. Yang keempat, segmentasi perilaku. Aplikasi Self Finance ini bisa untuk kalangan menengah ke bawah dan menengah ke atas. Aplikasi Self Finance ini mempunyai kompetitor. Salah satunya yaitu aplikasi Money Lover. Aplikasi ini dilengkapi beberapa fitur yang bisa membantu mengatur keuangan sebulan, mulai dari makanan hingga hiburan. Fitur-fitur ini yaitu ada budget, savings, dan event. Apa sih yang menjadi keunggulan dari produk kami ini? Nah, produk kami ini memiliki keunggulan dari berbagai fitur yang dimana bisa membantu mengelola dan mengontrol pengeluaran dan pemasukan ibu rumah tangga, UMKM, bahkan mahasiswa. Fitur-fiturnya itu berupa pertama, yaitu membuat anggaran. Kedua, membuat laporan keuangan. Ketiga, menyimpan keuangan. Serta dapat membuat anggaran pengeluaran dan pemasukan. Dan dapat melihat grafik pengeluaran dan pemasukan secara per bulan atau per tahun. Nah, aplikasi ini juga akan ada pemberitahuan di mana apabila si pemakai aplikasi ini melebihi anggaran dan skala prioritasnya yang sudah dianggarkan oleh mereka. Nah, di sini akan ada pemberitahuan dari aplikasi ini sehingga tidak ada terjadinya lagi pemborosan yang terjadi karena sudah diatur dari anggaran ini. Nah, aplikasi ini juga ada keunggulan lainnya, membuat laporan keuangan, yaitu sangat cocok untuk UMKM yang masih awam dalam mengatur dan mengelola keuangannya. Lalu di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan produk aplikasi kita, yaitu Self Finance. Yang pertama ada discovery, yaitu proses pencarian ide aplikasi dan tujuan aplikasi, dan kita sudah mendapatkan ide maupun tujuannya. Lalu kita membuat rancangan infrastruktur dan arsitektur, baik dari server, basis data, dan API atau komunikasi antar perangkat. Yang kedua ada desain, yaitu proses pembuatan desain aplikasi.
yaitu pembuatan user experience atau UX dan user interface atau UI, dan kita melakukan prototyping. Yang ketiga, ada development, yaitu pembuatan kode oleh developer. Kode akan dipisahkan berdasarkan rancangan fitur dan arsitekturnya. Untuk pembuatan aplikasi mobile ini dibagi dua, yaitu pembuatan kode untuk UI dan pembuatan kode untuk logic atau fungsionalitas. Yang keempat, ada debugging atau stabilization, yaitu proses peningkatan kualitas aplikasi untuk mendapatkan kestabilan dan minim bug. Yang kelima, distribution, proses pembuatan aplikasi versi rilis ke market, yaitu aplikasi ini dapat didapatkan melalui Google Play Store, App Store, atau server yang kita buat. Untuk memasarkannya, kita menggunakan Google Ads, Facebook, dan sosial media lainnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.